Sebuah penyesalan selalu datang pada sebuah akhir. Hal itu kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 1-10. Bagaimana seorang Yudas Iskariot menyesali apa yang telah dilakukannya. Ketika Yudas melihat Yesus diserahkan dan dihukum mati, Yudas sangat menyesal dan dia berusaha untuk mengembalikan 30 keping uang perak kepada para imam-imam kepala. Tetapi pemberiannya itu ditolak. Pada waktu itu ketika Yudas datang ke bait Allah dan berjumpa dengan para imam-imam kepala, dia berkata bahwa dia sangat berdosa, telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Saudaraku, sebuah penyesalan itu baik, tapi sebuah penyesalan tanpa sebuah tindakan yang benar tidak akan berarti apapun. Itulah yang dilakukan oleh seorang Yudas Iskariot. Dia menyesal, dia mengakui bahwa dia berdosa. Tetapi apa yang dilakukan Yudas Iskariot? Dia lari melemparkan uang 30 keping uang perak itu, kemudian dia gantung diri, bunuh diri. Tidak ada artinya apapun penyesalannya, karena penyesalan tanpa sebuah tindakan yang benar hanyalah perbuatan yang sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, besok kita akan bersama-sama masuk dalam sebuah perjamuan kudus di dalam sebuah peribadatan Jumat Agung. Adalah baik untuk kita semua, mari kita merenungi setiap kehidupan kita. Mungkin kita juga pernah melakukan kesalahan. Mungkin kita juga pernah jatuh di dalam sebuah dosa. Mungkin kita juga menyesali akan dosa-dosa itu. Tetapi apa yang selanjutnya yang perlu kita lakukan? Sebuah penyesalan saja tidak akan merubah apapun. Seperti halnya yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Kita mungkin pernah jatuh di dalam dosa. Apa sih dosa? Dosa itu kan melenceng atau meleset dari sasaran. Seperti seorang pemanah yang melesatkan anak panah, tetapi anak panah itu tidak mengenai sasaran. Meleset, saudara. Yudas adalah murid Tuhan. Harapan Tuhan adalah Yudas menjadi muridnya yang bisa menjadi saksinya. Tetapi harapan Tuhan meleset, saudara. Harapan Tuhan tidak tepat sasaran. Yudas menjadi seorang murid yang mengkhianatinya. Yudas menjadi seorang murid yang menyerahkannya. Yudas menjadi seorang murid yang sama sekali tidak seperti yang diharapkan Tuhan. Meleset, melenceng dari sasarannya Tuhan. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita sudah seperti yang Tuhan harapkan, tepat pada sasaran? Sebagai orang Kristen, apakah kita sungguh-sungguh menghidupi nilai-nilai kekristenan itu? Sebagai bapak, apakah kita menjadi seorang imam yang baik untuk keluarga kita? Sebagai ibu, apakah kita sudah menjadi penolong yang baik untuk kepala keluarga, sebagai imam dalam keluarga? Sebagai ibu yang baik, apakah kita sudah benar-benar menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita? Sebagai istri, apakah kita sudah menjadi penolong yang baik untuk suami kita? Sebagai kakak, sebagai adik, sebagai menantu, sebagai mertua, sebagai kakek, sebagai nenek, posisi-posisi kita ini apakah sudah sesuai seperti yang Tuhan Allah harapkan? Saudara, harapan Tuhan, orang percaya itu kan hidup di dalam kasih, saling mengampuni, seperti itu. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya masih hidup di dalam kebencian, kepahitan, itu berarti kita hidup tidak seperti yang Allah harapkan, tepat pada sasaran. Berarti harapan Allah kepada kita melenceng, meleset, tidak tepat pada sasaran. Sederhananya seperti itu. Orang Kristen saatnya hari Minggu ya beribadah ke gereja, kan itu
panggilan Allah seperti itu. Tapi kalau hari Minggu kita nggak ke gereja, ya bukan karena kegiatan apapun, memang sengaja tidak mau ke gereja, yaitu sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Hal-hal sederhana seperti itu. Saudaraku, menjelang hari Jumat Agung ini, mari kita mengintrospeksi kehidupan kita. Kita benar-benar mau mengoreksi kehidupan kita, apakah hidup kita ini sudah seperti yang Tuhan kita harapkan, supaya kita tidak hidup dalam penyesalan karena dosa-dosa kita. Kalaupun saat ini kita sudah terjatuh dalam dosa dan kita sudah menyesal dan mengakui semua kesalahan itu di hadapan Tuhan, langkah selanjutnya adalah lakukanlah pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Stop berhenti berbuat dosa. Jangan melakukan hal yang mendukakan hati Allah kembali. Kembalilah kepada Tuhan yang sejati. Kembalilah kepada Allah yang sesungguhnya. Kita belajar bersama-sama untuk bertumbuh bersama di dalam kasih anugerah Allah. Dan kiranya hidup kita semakin hari semakin kudus, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jangan terus menikmati dosa-dosa itu sebelum kita benar-benar menyesal dan semuanya menjadi